Katanya kalau kita galbay 90 hari di pinjol, hutang kita bakal hangus, enggak ditagih lagi. Banyak banget yang share berita ini, sampai banyak orang mikir, wah gampang nih, tinggal tunggu 3 bulan hutang lunas dengan sendirinya. Tapi bener nggak sih, apa jangan-jangan ini cuma jebakan supaya kita makin terjerat? Jadi tonton sampai akhir, karena ada fakta penting yang jarang di-share oleh media besar. Kita bongkar aturan OJK terbaru, tapi tahan dulu. Mulai dengan data CNB, yaitu 23 pinjol legal mengalami kredit pacet sebesar 5%. Nah, kalau mereka tetap seperti itu, bisa dipastikan mereka itu akan dicabut izinnya oleh pihak OJK, meskipun cuma 5%. Dan banyak juga nasabah yang tidak sanggup membayar sehingga melakukan galbay ataupun gagal bayar. Nah, ini bagus daripada kita melakukan gatulop dan kita terjerat ke yang lebih dalam lagi ya. Lebih baik digalbaikan saja daripada terjerat lebih dalam lagi. Dan yang terakhir yaitu isu 90 hari galbay di pinjol legal hutang hangus. Logikanya begini, kalau benar setelah galbay 90 hari hutang kita hangus, berarti ratusan ribu nasabah bisa galbay dengan seenaknya. Tapi apakah OJK sebodoh itu? Nah, jangan buru-buru senang, karena ada konsekuensi yang bisa bikin hidup kita makin ribet kalau kita salah langkah. OJK bikin aturan tingkat tuan prestasi TWP, yaitu 90 hari galbay, lebih tepatnya indikator kesehatan pinjol. Bukan berarti kalau kita galbay 90 hari, hutang kita itu hangus. Tapi kalau kamu sudah galbay lebih dari 90 hari ya, maka pihak pinjol legal tidak wajib lagi menagih kamu, entah itu neror, mengingatkan, ataupun datang ke rumah. Karena tadi kamu sudah galbay atau bayar lebih dari 90 hari, tapi utang kamu itu tidak hangus ataupun tidak dilunaskan. Jadi jelas ya, hutang kamu itu tetap tercatat. Nggak ada yang namanya otomatis hangus, tapi ada peluang besar yang banyak dilupakan oleh banyak orang, yaitu kalau pinjol dicabut izinnya atau bangkrut, nasib hutang kita bagaimana? Nah, ini yang menarik, karena kadang kita tidak tahu apa sih yang akan kita terima jika misalnya pinjol yang kita galbay itu atau kita melakukan pinjaman di satu pinjol ya, tiba-tiba pinjolnya itu bangkrut ataupun gulung tikar atau dicabut izinnya oleh pihak OJK. Nah, apa untungnya buat kita? Atau bagaimana nasib hutang kita? Apakah hilang bersama dengan pinjolnya atau justru tetap ada? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, pinjolnya dicabut oleh pihak OJK. Nah, hampir semua nasabah berpikir kalau pinjol dicabut oleh pihak OJK, maka hutang kita itu hangus ataupun dilunaskan. Ya, emang tidak hangus, tapi kalau dicabut izinnya oleh pihak OJK otomatis menjadi pinjol ilegal. Kalau pinjol sudah menjadi ilegal, ya seperti pemerintah sendiri bilang di websitenya seperti ini, yaitu enggak usah dibayar. Jadi jelas kan, emang tidak hangus, tapi kalau sudah jadi ilegal itu enggak usah dibayar. Jadi buat kamu nasabah pinjam online, misalnya pinjol kamu dicabut izinnya oleh pihak OJK ya, itu kembali lagi ke diri kalian masing-masing mau bayar atau tidak, karena yang namanya hutang piutang itu wajib dibayar. Cuman kalau sudah menjadi ilegal enggak usah dibayar. Untuk yang kedua yaitu pinjolnya bangkrut ataupun gulung tikar. Bagaimana nasib hutang kita? Apakah ikut gulung tikar juga? Jawabannya kalau hutang kita itu tidak ikut gulung tikar juga ya, karena seperti yang saya bilang, yang namanya hutang piutang itu wajib dibayar. Cuman kalau pinjol sudah bangkrut ataupun gulung tikar ya otomatis perusahaannya berhenti atau mereka tidak beroperasi lagi. Tapi biasanya tetap ada DC-nya akan nagih kalian. Lebih tepatnya akan selalu neror kalian. Karena nantinya kalau kalian membayar ya ke DC tersebut, uang kalian itu tidak akan masuk ke perusahaan, tapi uang kalian akan masuk ke kantong DC tersebut. Jadi salah lagi, tidak dibayar tapi hutang, dibayar tidak masuk ke perusahaan, jadi percuma saja. Ya lebih baiknya ya mungkin jangan dibayar aja, karena percuma saja meskipun dibayar.
Disinilah muncul anggapan utang hangus, padahal faktanya utang kita itu tidak hangus. Cuman seperti yang saya jelaskan tadi, ya kalau menjadi ilegal sesuai suruhan pemerintah sendiri nggak usah dibayar. Kalau bangkrut mereka tidak beroperasi lagi ataupun mereka sudah tutup. Jadi itu kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Kalian mau ngikutin yang mana? Atau kalian kalau tidak punya uang ya kalian bisa ngikutin arahan pemerintah, atau kalian ini ingin membayar pinjaman kalian di pinjol legal tapi posisinya tidak punya uang. Tenang saja karena ada strategi legal sesuai dengan mekanisme OJK. Nah, kalian itu bisa bebas tagihan. Tunggu di akhir video. Jadi intinya kalian itu jangan salah tafsir berita ya. Misalnya utang kita akan hangus kalau kita bayar lebih dari 90 hari ataupun 3 bulan. Tidak ada yang seperti itu. Lebih tepatnya utang kita akan tetap tercatat. Cuman seperti yang saya bilang tadi, kalau pinjolnya sudah bangkrut ataupun sudah menjadi ilegal ya, itu kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Kalau kalian mau menuruti aturan pemerintah atau surat pemerintah ya, itu nggak usah dibayar, ya kalian bisa turuti. Atau misalnya kalian ingin niat membayar, tapi keadaannya tidak punya uang. Nah, kalian tenang aja, karena di sini ada strategi agar hutang kamu bisa dibayar 20% doang. Contoh, misalnya kamu punya hutang 1 juta ya, nah nantinya kamu hanya membayar 200.000 saja. Intinya, strategi ini sesuai arahan OJK dan mekanisme OJK. Bagaimana caranya? Simak videonya di sini. Di video tersebut saya sudah jelaskan 3 cara agar hutang kamu di pinjol legal bisa lunas tanpa mengeluarkan uang banyak. Lebih tepatnya, kita dapat pemotongan yang sangat besar. Dan untuk link videonya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Tapi sebenarnya yang lebih berbahaya bukan data nasabah galbay lebih dari 10 hari, tapi bagaimana OJK menandai nasabah yang bermasalah. Nah, video seperti ini saya akan bahas di video berikutnya. Jadi buat kamu yang ingin kelanjutannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Nah, apakah kamu sudah sering mendengar berita seperti tadi ya? Yaitu katanya utang kita bakal dihanguskan atau lunaskan. Silahkan tulis pendapat kalian di video ini. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Buat semua nasabah pinjam online ataupun bagi semua nasabah pinjol legal. Oke, saya Kang Galbay. Sampai jumpa di video berikutnya.